Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Saifullah Yusuf atau biasa disapa Gus Ipul, mengimbau seluruh pengurus NU di semua tingkat menjaga ketenangan dan situasi yang kondusif. Imbauan ini disampaikan menyikapi dinamika internal yang muncul di lingkungan PBNU. Ketegangan meningkat setelah beredarnya dokumen risalah Rapat Harian Syuriah PBNU di Jakarta pada Kamis 20 November 2025. Dalam dokumen tersebut, Rais Aam PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar disebut memberikan waktu 3 hari kepada Kiai Haji Yahya Kholil untuk melepaskan jabatannya. Lantas Gus Ipul menegaskan dinamika ini merupakan proses organisasi biasa yang tengah ditangani Syuriah PBNU sesuai mekanisme internal. Ia mengingatkan seluruh pengurus agar tidak terbawa arus kabar menyesatkan yang dapat memperbesar kesalahpahaman. Sementara itu Gus Ipul meminta konsolidasi tetap dijaga dan tetap setia untuk melangkah agar dapat memicu kegaduhan harus dihindari. Ia menekankan agar perkembangan situasi hanya diikuti melalui informasi resmi dari Syuriah PBNU. Menurutnya seluruh proses kini berada di tangan otoritas tertinggi organisasi, yakni Rais Aam dan para wakil Rais Aam. Gus Ipul juga mengajak warga NU menjaga ketenangan batin dan memperbanyak salawat bersama. Ia memastikan dinamika internal PBNU akan diselesaikan secara hati-hati melalui mekanisme organisasi yang sah. Adapun isu pemakzulan Gus Yahya mencuat seiring munculnya risalah Rapat Syuriah PBNU yang meminta dirinya mundur dalam waktu 3 hari. Baik, Tribuners, kita masuk ke informasi selanjutnya terkait dengan reaksi Caimin soal isu Gus Yahya didesak mundur. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Caimin merespon dinamika internal Nahdlatul Ulama terkait desakan agar Kiai Haji Yahya Kholil mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa PKB tidak akan mencampuri urusan internal organisasi kemasyarakatan tersebut. Caimin memilih menunggu proses yang sedang berjalan di tubuh NU sebelum memberikan penilaian lebih lanjut. Ia berharap seluruh tahapan internal NU dapat berlangsung dengan baik dan sesuai mekanisme organisasi. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Caimin saat ditemui setelah apel pelantikan Panji Bangsa di Kota Depok, Jawa Barat pada Kamis pada Sabtu 22 November 2025. Menurutnya, apapun keputusan yang nantinya diambil PBNU diharapkan menjadi yang terbaik bagi masa depan NU. Perlu diketahui hubungan PKB dan PBNU selama ini memang terjalin erat lantaran mayoritas konstituensi dari PKB berasal dari kalangan Nahdliyin. Kedekatan ini semakin kuat lantaran baik Gus Yahya maupun Caimin dikenal memiliki hubungan historis dengan Presiden keempat Republik Indonesia dan pendiri PKB Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Gus Yahya pernah dipercaya sebagai juru bicara Presiden saat Gus Dur memimpin. Sementara itu, Caimin memiliki hubungan kekerabatan dengan Gus Dur melalui garis keluarga besar pesantren. Kiai Bisri Syansuri, cicit dari Caimin, merupakan besan dari kakek Gus Dur, Kiai Haji Hashim Asyari, yang juga merupakan pendiri NU. Selain itu, Gus Yahya juga masih keponakan dari Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gus Mus yang dikenal sebagai salah satu kiai berpengaruh di NU. Dinamika internal yang terjadi di PBNU pun menjadi perhatian publik lantaran melibatkan tokoh-tokoh penting yang memiliki sejarah panjang dalam organisasi tersebut. Membutuhkan pasukan serbaguna yang bernama Panji Bangsa. Mereka bermodal keberanian untuk selalu siaga menolong berbagai persoalan, bencana alam, kekerasan, ancaman, bahaya akan menjadi bentengnya PKB. Termasuk Panji Bangsa ini akan terdepan menangani problem-problem kemasyarakatan, terutama darurat-darurat, baik itu bencana, darurat-darurat, konflik,
Yang penting keberanian dan persatuan menjadi ujung dari perjuangan Panji Bangsa. PKB dengan badan otonom yang semua ada, pemuda, perempuan, serbaguna, pasukan khusus, semua menjadi perangkat partai untuk menjadi kekuatan yang mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Gus, ini sekaligus jadi ajang konsolidasi untuk pemilu 2029 nggak sih Gus apel ini? Tentu saja, karena kalangan muda ada yang memiliki spirit semangat untuk menjadi pasukan, semangat untuk menjadi ujung tombak. Ada juga yang semangat untuk menjadi pasukan khusus pembela rakyat. Gus, tanggapannya Gus terkait Surya minta pengunduran ketum PBNU gimana Gus? Ya kita tunggu saja, biarkan proses internal mereka berlangsung. Moga-moga akan ada keputusan yang terbaik untuk NU. Gus, soal ini dong Gus, UU MD 3 Gus di MK kan lagi di ini nih. Itu sebagai ketua umum PKB, gimana menilai Gus, ini kan rakyat bakalan bisa untuk memundurkan anggota DPR, dari pandangan PKB sendiri gimana Gus? Ya kita tunggu saja keputusan apa MK. Yang penting demokrasi ini harus berjalan dengan baik. Semua inovasi kita dengarkan, tapi kita juga tidak ingin demokrasi yang anarki. Tidak. Baik Tribuners, kita masuk ke informasi selanjutnya terkait dengan respon Gus Yahya terkait desakan pemakzulan mundur dari Ketua Umum PBNU. Di tengah ultimatum untuk mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU, Gus Yahya akhirnya memberikan tanggapan atas desakan yang berkembang. Tekanan agar dirinya mengundurkan diri muncul setelah beredarnya risalah rapat harian Syuriah PBNU tertanggal 20 November 2025. Risalah yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU, Kiai Haji Miftahul Akhyar, memuat permintaan agar Gus Yahya mundur dalam waktu 3 hari. Jika tidak mengundurkan diri, risalah tersebut menyebutkan bahwa Gus Yahya akan diberhentikan melalui keputusan resmi Syuriah PBNU. Desakan ini dipicu dugaan terkait undangan narasumber yang berhubungan dengan jaringan Zionisme internasional dalam kegiatan AKNNU serta isu tata kelola keuangan. Setelah dokumen itu beredar, Gus Yahya menghadiri rapat tertutup bersama PWNU di wilayah Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 22 November malam hari. Dalam kesempatan itu, Gus Yahya menegaskan bahwa dirinya belum menerima risalah rapat yang dimaksud. Ia juga memastikan bahwa tidak ada niat sedikit pun untuk mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU. Selain itu, Gus Yahya menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan mandat 5 tahun yang diberikan melalui Muktamar ke-34 NU pada 2021 silam. Ia menyatakan siap menjalani amanah tersebut hingga akhir masa khidmat 2022 hingga 2027. Meski demikian, Gus Yahya meyakini bahwa dirinya sanggup menyelesaikan tugas tersebut secara penuh. Adapun dinamika internal PBNU ini muncul menjadi sorotan publik lantaran menyangkut kepemimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Maka kita lihat nanti. Nah, yang ketiga, saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur karena saya mendapatkan amanat dari Muktamar ini untuk 5 tahun. Ada Muktamar ke-34 yang lalu, saya mendapatkan mandat 5 tahun dan akan saya jalani selama 5 tahun. Insya Allah saya sanggup. Maka saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur. Nah, yang keempat, bahwa kalau dikatakan kemarin itu sebagai keputusan rapat Syuriah, rapat harian Syuriah yang punya konsekuensi akan memundurkan ketua umum, maka saya tandaskan bahwa rapat harian Syuriah menurut konstitusi
ADRT tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum. Memberhentikan fungsionaris yang lain saja tidak. Ya. Apalagi gitu. Memberhentikan misalnya salah seorang wakil sekjen itu rapat harian Suriah tidak bisa. Memberhentikan misalnya ketua lembaga rapat harian Suriah tidak bisa, apalagi ketua umum. Jadi maka kalau kemudian rapat harian Suriah ini menyatakan atau membuat satu implikasi untuk memberhentikan ketua umum, maka itu tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.